Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismana Fajriatun. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ansiri. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan di kawasan pesisir? Dengan menyusun rencana zonasi pesisir di setiap kabupaten atau kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Diperlukan suatu model kolaborasi yang memadukan dan mensinergikan masyarakat pemerintah, yakni dalam bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kerjasama lintas sektoral dalam rangka pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa saja yang terjadi jika ada pembangunan di kawasan pesisir laut? Bagaimana dampak kelilingnya? Pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran laut, di mana dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan alat komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Yang kedua yaitu kerusakan fisik habitat, terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut kebanyakan rusak. Habitat di daerah pesisir diakibatkan aktivitas manusia seperti untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan perikanan tambak. Kemudian yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Misalnya sumber daya perikanan yang telah dieksportir secara berlebihan atau overfishing, termasuk udang, ikan demersal, pelagis kecil, dan ikan cupang. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus dilakukan supaya optimalnya pemanfaatan ruang di kawasan pesisir? Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 nomor 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir dari pulau kecil-kecil menyebutkan bahwa keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tentang perkembangannya, konflik dan perbatasannya, akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagai wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik. Yang telah berhasil perlu diberi penghargaan, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Nama-nama pengelola wilayah pesisir dan pulau tersebut dihukum dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengadaian, dan pengawasan. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar
Peran masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir ikut berpartisipasi. Misalnya, implementasi program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat pesisir dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut secara terkendali dan berkelanjutan, bekerja sama dengan pemerintah daerah. 2. Pola lanjut pembangunan harus dikelola sedemikian rupa. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar peran masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir ikut berpartisipasi? Misalnya, implementasi program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat pesisir dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut secara terkendali dan berkelanjutan, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pola dan lanjutan pembangunan harus dikelola sedemikian rupa sehingga total terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan dapat melampaui kemampuan suplai yang ada. Wilayah pesisir yang digunakan sebagai area pembuangan limbah harus mendapatkan jaminan bahwa total pembangunan limbah tidak melebihi batas simulasi yang ada. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Apa saja yang harus dilakukan agar tidak adanya penyusutan keanekaragaman flora dan fauna di sekitar? Menjaga keberlangsungan proses ekologis dan sistem kehidupan pemanfaatan yang harus dibenahi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, meningkatkan kerjasama internasional di Indonesia. Indonesia menganut asas bahwa keanekaragaman hayati merupakan sumber daya terbarukan yang perlu meningkatkan harkat kemanusiaan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansiri. Di sini saya akan menjawab permasalahan yang ada di kawasan pesisir. 1. Bagaimana solusi untuk mengatasi daerah pesisir yang cenderung mengandung garam? Warga setempat harus lapor kepada pemerintahan di daerah tersebut, harus ikut andil dengan permasalahan persediaan air yang cenderung mengandung garam untuk mengusulkan pada pemerintahan setempat. Nah, dapat mengendalikan air yang sesuai dengan kebutuhan air bersih agar masyarakat bisa menikmati air bersih yang tidak mengandung garam atau air PDAM. 2. Solusi untuk mencegah kemungkinan yang sewaktu-waktu terjadi air pasang surut atau rob air laut. Nah, dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan teknologi pintu air otomatis tanpa motor penggerak yang dipaksai dari Balai Teknologi Polimer atau BTP. Nah, pintu air komposit ini dikembangkan tanpa memerlukan tenaga manusia atau mesin dalam pengoperasinya. Pintu air komposit otomatis ini bekerja berdasarkan tinggi rendahnya air di mana mekanisme buka tutupnya diatur dengan menggunakan pelampung yang juga terbuat dari material komposit. Nah, tujuannya adalah untuk menanggulangi pasang surut dari air rob menurut artikel yang saya baca. 3.
upaya apa yang harus dilakukan jika kawasan daerah pesisir terjadi kerusakan ekosistem mangrove? Yang pertama, membentuk jaringan kerja pengelolaan dan rehabilitas hutan mangrove di seluruh Indonesia. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik negeri maupun swasta (LSM). Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia dengan cara memberikan kesempatan training atau sekolah. 4. Bagaimana solusinya jika di kawasan pesisir terjadi abrasi pantai? Yang pertama, penanaman mangrove di mana berperan sebagai penahanan ombak, penahanan angin, pengendalian banjir, serta pengendali rembesnya air asin. Yang kedua, relokasi bangunan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki bangunan yang terkena dampak abrasi, baik rumah, warung maupun bangunan lainnya. Selain dapat dilakukan secara mandiri, upaya ini juga dapat dilakukan atau dipelopori oleh pemerintah. Yang ketiga, pembangunan reverment. Nah, pembangunan ini dapat dilakukan dengan pembangunan tembok atau dapat dilakukan dengan batu bertumpuk dan pasir berkarung yang ditumpuk. Dan yang terakhir, pembangunan groin akan dipilih apabila pantai yang akan diamankan berupa pantai pasir. Bangunan yang dipergunakan untuk mengurangi atau mengatur biasanya berupa satu seri krib laut groin yang dibangun tegak lurus pantai. Bagaimana solusinya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di kawasan pesisir? Nah, solusinya adalah dengan mengadakan koperasi nelayan, serta agar nelayan dan anggota keluarganya mendapatkan layanan BPJS Kesejahteraan.